Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan jemaat yang ada di rumah yang mengikuti peribadahan lewat live streaming di pagi hari ini, Shalom. Mari Allah arahkan hati dan pikiran kita beribadah kepadanya. Pertolongan kita hanyalah di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti peribadahan lewat live streaming di pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 2. Kita akan nyanyikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Bapa Agung-Mu menyanyi bergema, mengetuk hidup bersoraklah semua. Malaikat bergentar, dia menggelar jua. Kemuliaannya tetap senantiasa. Duduklah Tuhan Maha Kuasa. Rasul-Mu di tempat kemuliaan-Mu. Rasul-Mu di tempat kemuliaan-Mu. Nabi dan syahid-Mu memuji Engkau. Jemaat yang telah menang, jemaat di perjuangan, mengaku nama-Mu sehati bergelangan. Terpuji rahmat-Mu di bawah dan di atas. Ya Bapa yang kekal, kasih-Mu tak terbatas. Ya Kristus yang di tangan kanan Bapa-Mu. Ya Kristus yang di tangan kanan Bapa-Mu. Sehingga nanti kekal berderu, memanggil nama-Mu menghadap azas Tuhan. Beri kami oleh-Mu benar di penghukuman, segala dosa kami dan ketangguhan jiwa. Oleh-Mu kami lihat Bapa yang di surga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari jemaat membuka nyanyian rohani nomor 84. Kita akan nyanyikan secara berturut-turut ayat yang ketiga. Kita akan nyanyikan setelah kita mengaku akan dosa kita. Dan ayat yang keempat kita akan menyanyikan setelah kita mendengarkan berita keampunan. Nyanyian rohani nomor 84, ayat yang ketiga setelah kita nyanyikan, sehabis kita mengaku akan dosa kita, dan ayat yang
keempat kita akan nyanyikan setelah kita mendengarkan berita keampunan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sadar bahwa banyak kesalahan yang kita selalu buat melawan titah dan kehendak Tuhan. Untuk itu mari kita mengaku akan dosa kita, kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di minggu pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu. Karena banyak dosa yang kami buat, sering kami mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan Engkau mau ampuni kami atas segala dosa-dosa kami yang kami lakukan. Curahkanlah kasih-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Demi Kristus Yesus, penebus dosa kami, kami sudah berdoa. Amin. Yaitu firman Allah kerangka. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarlah berita pengampunan. Firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 1 ayat 16 sampai yang ke-18 dikatakan demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, maka sekalipun dosa merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di hati kami Tuhan Kau tulis sabda-Mu. Di hati kami Tuhan Kau tulis sabda-Mu, supaya kami setia dan teguh, kendati gunung goyah, binasa dunia, tegarlah firman Allah selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti peribadahan lewat live streaming, dan Bapak Ibu sekalian, saya
mempersilahkan berdiri, kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Jemaat, dengarlah hukum Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah hukum Tuhan, biarlah Roh Kudus memampukan Bapak Ibu tiap-tiap hari untuk melakukannya, serta takut akan Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca bagian firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai dengan ayat 48. Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai dengan ayat 48. Kalau kita semua sudah mendapatkannya, terlebih dahulu mari kita berdoa, kita minta terang kuat kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Di hadapan kami ya Tuhan, telah terbuka firman-Mu. Kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kami akan belajar, kami akan menelaah. Biarlah Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk benar-benar kami boleh mengerti apa yang kami baca firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini mendapat tempat di hati kami yang paling dalam, supaya ketika kami mendengarkan renungan ini Tuhan, kami juga dapat merenungkan siang dan malam. Bahkan juga kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami hari ini. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah bagi kami sekalian. Kami sudah siap untuk membaca, bahkan merenungkannya di pagi hari ini. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan membaca firman ini, dan Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, baik yang ada di gedung gereja, boleh
menyimaknya di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Petrus dan Kornelius. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita sekalian yang sudah mendengar, bahkan juga hendaklah kita merenungkannya siang dan malam, dan terlebih lagi kalau kita mau melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Pujian bagi Kristus selama-lamanya. Haleluya. 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 Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur, dan jemaat yang ada di rumah, siapkan nyanyian rohani nomor 129. Kita akan menyanyikan ayat yang pertama dan seterusnya sampai persembahan syukur selesai dijalankan. Tetapi sebelumnya jemaat dengarlah, bawalah segala pemberianmu yang telah dipersiapkan dari rumahmu, persembahkanlah dengan penuh sukacita, sambil memberi kita menyanyi bersama-sama di dalam nyanyian rohani 129. Karunia baik semua. Karunia baik semua dan segenap hidupku, hingga kemajuan dan segala mengaku setiamu ya dan
Kita kembali ke ayat pertama. berkat dan kemuliaan Tuhan dan juga atas kecurian yang terjadi di dalam rumah. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang punya jahat atas keluarga satu Tuhan dan keluarga dia. Mari kita berdoa. Ada rasa syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Karena kasih-Mu, karena kebaikan Tuhan, dan penyertaan Tuhan kepada kami tiap-tiap hari, Engkau nyatakan di dalam hidup dan kehidupan kami. Di hari ini Tuhan, kami membawa korban syukur kepadamu, baik lewat tangguk-tangguk persembahan, peti diakonia maupun peti pembangunan. Dan juga Tuhan, bagi jemaat-jemaat yang ada di rumah, yang mengikuti peribadahan lewat live streaming ini Tuhan, yang telah mengumpulkan persembahan syukur. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati persembahan syukur ini, supaya dapat dipakai menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah muka bumi ini. Supaya firman-Mu dapat diberitakan dan kuasa Tuhan dapat dinyatakan di tengah-tengah muka bumi ini. Bagi majelis yang mengelolanya Tuhan, hamba mau berdoa. Tuhan berkati. Bapa di dalam kerajaan sorga, juga kami mau berdoa buat keluarga-keluarga yang memberikan ucapan syukur. Ada 3 keluarga yang memberikan ucapan syukur dan 1 keluarga yang memberikan perpuluhan. Yang memberikan pengucapan syukur karena keluarga merasakan betapa baiknya Tuhan, sehingga mereka boleh diberkati. Bahkan Tuhan mengasihi mereka
sehingga pada saat ini mereka merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan juga Tuhan, walaupun ada salah satu keluarga Ibu Agusta Tuhan yang hari ini menaikkan korban syukurnya, tetapi juga Tuhan, Ibu kekasih ini mengalami suatu duka yang tidak mengenakan hati. Tetapi Ibu kekasih ini mendoakan untuk orang yang berbuat jahat kepadanya. Biarlah Tuhan Engkau juga mencukupkan bagi mereka, sehingga lewat pembelajaran ini mereka tidak akan lagi mengulangi. Tuhan, hamba juga mau berdoa bagi yang memberikan perbuatan. Engkau kiranya memberkati mereka, karena mereka tahu bahwa perpuluhan itu adalah hak Tuhan. Oleh karena itu keluarga mengembali. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang memberikan pengucapan syukur atau perpuluhan secara diam-diam. Biarlah Tuhan Engkau memberkati juga mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga atas ucapan syukur dan perpuluhan yang kami bawa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya berkhotbah, saya menginginkan, biasanya Pak Dedi ini mengiringi Bapak Ibu sekalian dalam memain organ. Tetapi hari Minggu ini saya khususkan untuk Pak Dedi sendiri menyanyi dengan memain organ. Saya persilakan. Di sana ada damai bagi kita semua. Tak pernah lagi ada susah ataupun duka. Inilah saat yang terindah bagi kita, umat percaya Yesus Kristus, firman yang hidup. Damai, oh damailah waktu kita di sini, sukacita dan bahagia
takkan pernah hilang. Tuhan, oh Tuhanku, jangan tinggalkan diriku. Ingin aku selama hidupku melayanimu. Inilah saat yang terindah bagi kita, umat percaya Yesus Kristus, firman yang hidup. Damailah waktu kita di sini, sukacita dan bahagia takkan pernah hilang. Tuhan, oh Tuhanku, jangan tinggalkan diriku. Ingin aku selama hidupku melayanimu. Damailah waktu kita di sini, sukacita dan bahagia oleh Roh Kudus? Ataukah kita lebih banyak dikuasai oleh keinginan-keinginan daging kita? Sehingga membuat kita untuk antusias dengan tidak antusias lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Gereja tidak banyak mengajarkan tentang karunia roh. Meskipun Alkitab menjelaskan kebanyakan karunia roh sebagai pemberian Allah. Dan pemberian Allah itu digunakan untuk melengkapi gereja di dalam pelayanan dunia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Karunia roh tidak sama dengan kesalahan hidup. Bukan kesalahan, maaf, kesalehan hidup. Artinya Bapak Ibu Saudara, biar seseorang mencari atau menerima karunia roh, maka ia dianggap sebagai sangat saleh. Dan karunia roh juga bukan digunakan untuk tujuan menunjukkan semacam kebolehan seseorang. Dan banyak kita lihat sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat kadang-kadang di kebangunan rohani atau di lain tempat sebagaimana, kadang-kadang orang menggunakan
karunia roh ini menjadi keegoannya, atau menunjukkan bahwa dia bisa berbahasa roh. Tetapi yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini adalah lain, Bapak Ibu Saudara. Bila kita lihat oknum semacam ini, maka dia dikatakan tidak mengerti Alkitab secara baik dan benar. Dan sebaliknya Bapak Ibu Saudara, bila warga gereja dikaruniakan Tuhan dan mendapat karunia roh tertentu, maka ia dengan rendah hati, dengan sabar, menuntun dan membangun bersama majelis jemaat di dalam suatu jemaat secara baik dan tertib dan teratur. Karunia roh ini berfungsi untuk membangun, untuk melengkapi dan menguatkan jemaat untuk hidup dalam persekutuan di dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, dalam era sekarang ini mempunyai tantangan yang luar biasa hebat, yaitu semua hal yang terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus kembali kepada firman Tuhan, akan selalu memiliki patokan untuk mengukur pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus jeli dan kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Untuk itu, mari saya dan Bapak Ibu Saudara sudah diberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus, yang diam di setiap hati-hati Bapak Ibu Saudara dan saya, di dalam kehidupan kita, menjadi penolong, menjadi penuntun, menjadi penuntun yang setia. Bila Bapak Ibu dan saya kita mau memanggil Roh Kudus itu datang dan diam di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minta Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini, seperti Petrus memberitakan Injil dengan semangat berkobar-kobar. Bukan saja pendengarnya yang mau mendengar firman Tuhan, yang haus akan firman Tuhan, tetapi hendaknya kita juga Bapak Ibu Saudara, sebagai pemberita Injil, kita memberitakan kepada sesama kita dengan berkobar-kobar. Kita beritakan untuk memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita dan Ia akan menuntun kita. Biarlah Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan dengan setia, maka kita lihat Tuhan yang akan menyelidiki hati kita, hati saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sediakan nyanyian rohani nomor 16. Kita akan menyanyikan ayat yang ketiga setelah kita mengaku iman percaya. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu berdiri. Bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala zaman dan di segala abad, mari kita mengaku iman percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup. Muliakan Allahmu, hai makhluk sekalian. Muliakan Allahmu, hai makhluk sekalian. Kepada arasnya bumbungkanlah pujian. Ya Bapa, Anak, Roh, ketiga yang esa, Engkaulah yang besar selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Mungkin ada dari Bapak Ibu jemaat sekalian yang akan membawakan lagu pujian. Saya persilakan. Iya, kalau tidak ada, mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah maupun yang ada di gedung gereja, kita akan doa syafaat. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara kita berdoa masing-masing. Saya akan memberikan waktu bagi kita sekalian secara pribadi, lepas pribadi. Kita berdoa, sesudah itu kita akan tutup dengan doa Bapa Kami. Yang pertama, kita berdoa dengan situasi sekarang. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara bahwa saya dengar bahwa pemerintah sudah membuka. Kita akan bisa beribadah. Jadi kita bisa beribadah di gedung gereja. Tetapi masih sama kita harus melakukan jarak. Tetapi kita masih menunggu dari klasis dan sinode akan perintah, tetapi di luar Papua mereka sudah lakukan itu. Bahkan juga saudara-saudara kita yang di masjid mereka sudah melakukan ibadah di masjid.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Ketika gereja kita dibuka, maka virus ini akan berlalu pergi dari mana kita. Saya memberi waktu kita berdoa, sesudah itu kita berdoa Bapak. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Kami akan berdoa secara bersama-sama. Doa yang Engkau ajarkan bagi kami sekarang. Doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang berada di rumah, untuk mengakhiri peribadahan di minggu pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 119. Kita akan menyanyikan ayat yang pertama, ketiga, kelima dalam keadaan duduk, dan pada ayat yang ke-7 saya mempersilahkan Bapak Ibu yang di rumah maupun yang ada di gedung gereja berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat memuji Tuhan. Jemaat memuji Tuhan, mengingatkan karunia, meletakkan suka hati, berikan diri kepada ayat yang ketiga. Ternyata kesungguhannya di dalam Anak yang telah hendak menjadi juru selamat dari ayat kelima. Namunkan di dunia berdiam kebenaran, jadikan gereja Tuhan berdiri dengan kesyukuran, berdiri syukur dan puji bagi berikan hidup teguh, berikan yang terberikan, dan beri kepada kaum saudara berkat selamat dari Rahmu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
yang berada di rumah, mari kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera serta berkat pengasihan Tuhan terus akan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Baik, shalom. Selamat